Kadang dunia memanggilmu untuk bereaksi sebelum sempat kau benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Seseorang berbicara dengan nada tinggi, dan tanpa sadar kau ikut meninggikan suaramu. Sebuah situasi kecil berubah menjadi pertikaian besar hanya karena tidak ada jeda untuk menyadari. Kau terbiasa menolak, membalas, atau melawan, seolah setiap hal harus segera dijawab dengan tindakan. Namun, semakin cepat kau bereaksi, semakin jauh kau terseret dari ketenangan dirimu sendiri. Reaksi adalah pola lama yang hidup di dalam pikiran yang tak terbiasa diam. Ia muncul dari luka yang belum sembuh, dari ketakutan yang tak diakui, dari dorongan untuk membela diri yang sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali kau bereaksi tanpa sadar, kau sedang membiarkan masa lalumu berbicara untukmu. Dan di saat itu, kau kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Maka berhentilah sejenak, tarik napas, dan perhatikan bagaimana tubuhmu bergerak saat amarah mulai muncul. Menyadari berarti hadir di dalam dirimu sendiri. Bukan sekadar memahami pikiran, tapi benar-benar mengamati setiap getaran emosi tanpa berusaha mengubahnya. Ketika kau mampu melihat emosimu tanpa menolak atau menilai, kau sedang belajar menjadi pengamat, bukan korban. Dalam ruang kesadaran itu, ada jarak yang menyelamatkanmu dari reaksi spontan. Dan dari jarak itulah lahir kebijaksanaan sejati. Berhenti bereaksi bukan berarti kau menahan perasaan, tapi kau sedang belajar menundukkan egomu agar tidak segera berbicara. Dunia akan terus memprovokasimu dengan banyak hal, ucapan, situasi, dan ketidakadilan yang tampak nyata. Namun bukan dunia yang menentukannya, melainkan caramu memaknainya. Ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari dirimu yang mampu diam di tengah badai. Dan di sanalah kesadaranmu mulai tumbuh menjadi cahaya. Mulailah dari hal kecil. Saat seseorang membuatmu tersinggung, jangan langsung membalas, cukup amati apa yang muncul di hatimu. Saat hidup tak berjalan sesuai harapan, jangan melarikan diri, cukup sadari napasmu yang tetap berirama. Kesadaran yang sederhana ini akan melatihmu untuk tidak dikuasai emosi. Karena pengendalian diri bukan tentang kekuatan untuk menahan, tapi kebijaksanaan untuk menyadari. Emosi adalah bahasa jiwa yang jarang dipahami dengan benar. Ia datang tanpa izin, kadang dalam bentuk marah, sedih, takut, atau kecewa. Namun yang sering kita lakukan adalah melawan, bukan mendengarkan. Kita berusaha menolak rasa tidak nyaman, berusaha menekan apapun yang membuat kita rapuh, padahal dalam setiap emosi yang muncul, ada pesan yang ingin disampaikan oleh batin. Kau tidak bisa mencegah ombak datang, tetapi kau bisa belajar untuk mengapung di atasnya tanpa tenggelam. Begitu juga dengan emosi, kau tidak harus menolaknya. Cukup sadari bahwa ia hadir untuk mengajarimu sesuatu. Ketika amarah muncul, jangan buru-buru menolak atau membenarkan. Perhatikan napasmu, bagaimana ia tiba-tiba menjadi pendek dan berat. Amarah adalah reaksi alami dari pikiran yang merasa tersakiti, namun jika kau mampu melihatnya tanpa menilai, kau akan menemukan bahwa di balik amarah selalu ada rasa takut yang belum sembuh. Ketika cemas datang, tubuhmu menegang dan jantungmu berdebar. Itu bukan pertanda kelemahan, melainkan upaya alami tubuh untuk melindungimu dari luka lama yang belum selesai. Sadari itu, dan kau akan tahu bahwa setiap emosi selalu membawa maksud yang baik, meski caranya kadang terasa menyakitkan. Emosi tidak salah, ia hanyalah bentuk komunikasi antara dirimu
dan kesadaran yang lebih dalam. Amarah meminta untuk dimengerti, kesedihan meminta untuk diterima, dan rasa takut hanya ingin diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika kau mampu hadir di tengah badai emosimu tanpa berusaha kabur, kau sedang melatih dirimu untuk menjadi pengamat, bukan korban. Pikiran yang tidak terbiasa diam akan selalu ingin bereaksi, tetapi kesadaran yang telah terlatih akan memilih untuk memahami dulu sebelum merespons. Itulah awal dari pengendalian diri yang sejati, bukan dengan menolak emosi, tetapi dengan menyadarinya sepenuhnya. Namun sayangnya, kebanyakan manusia justru melarikan diri dari emosinya sendiri. Mereka menutup rasa sakit dengan kesibukan, mengganti keheningan dengan kebisingan, dan memoles luka dengan senyum palsu agar tampak kuat di mata dunia. Padahal yang paling menakutkan bukanlah rasa sakit itu, melainkan saat harus duduk sendiri dan menghadapi apa yang sebenarnya dirasakan. Keheningan sering dianggap mengancam, padahal di sanalah jiwa mulai sembuh. Jika kau berani menatap emosi tanpa lari, kau akan melihat dirimu dengan cara yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Di sanalah kesadaran tumbuh, pelan tapi pasti, membimbingmu keluar dari reaksi tanpa arah, menuju penerimaan yang penuh cahaya. Belajarlah mengamati pikiran dan emosi, seperti melihat awan yang melintas di langit. Kau tidak perlu berusaha menahannya, cukup biarkan mereka datang dan pergi sesuai waktunya. Pikiran akan terus berbicara, emosi akan terus berubah, tetapi dirimu yang sejati tidak pernah bergeser sedikit pun. Kau bukan amarahmu, bukan ketakutanmu, bukan kesedihanmu. Kau adalah langit yang luas, tempat semua itu datang, berputar, dan akhirnya menghilang. Ketika kau mampu menyadari jarak antara dirimu dan pikiranmu, kau akan menemukan ketenangan yang tak bisa diguncang oleh apapun di luar dirimu. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai, saat kau tidak lagi menjadi reaksi, tetapi menjadi kesadaran itu sendiri. Pikiran adalah alat yang luar biasa, namun ia juga bisa menjadi penjara yang halus. Ia menciptakan ide, imajinasi, dan perencanaan yang membuat manusia berkembang, tetapi ketika kau terlalu larut di dalamnya, kau mulai kehilangan dirimu sendiri. Kau menjadi budak dari apa yang kau pikirkan, bukan pengendali dari apa yang terjadi di dalam kepalamu. Dan di sanalah kebingungan lahir ketika kau tidak lagi tahu mana dirimu yang sejati dan mana hanya suara yang diciptakan oleh pikiranmu. Menyadari pikiran bukan berarti menolak berpikir, melainkan belajar melihatnya tanpa larut di dalamnya. Seperti seseorang yang menonton awan bergerak di langit, kau cukup mengamati bentuknya tanpa perlu berusaha mengubahnya. Setiap pikiran datang membawa emosi yang menyertainya, dan kesadaranmu adalah langit yang menampung semuanya. Kau bukan isi pikirannya, tapi ruang yang lebih luas dari itu. Ketika kau mulai menyadari jarak itu, kehidupan akan terasa lebih ringan, karena tidak semua hal lagi harus dikendalikan. Dalam diam, kau akan menemukan bahwa pikiran selalu ingin berbicara. Ia tak suka keheningan, karena dalam hening, kekuasaannya berkurang. Ia akan memunculkan rasa bersalah, kekhawatiran, dan bayangan masa depan untuk membuatmu tetap sibuk. Namun jika kau duduk tenang dan memperhatikan tanpa melawan, pikiran akan mulai kelelahan dan perlahan diam dengan sendirinya. Di sanalah kau merasakan ketenangan yang bukan dibuat-buat, tapi muncul dari kesadaran yang utuh. Banyak orang mengira mereka berpikir, padahal mereka sedang dipikirkan oleh pikirannya sendiri. Mereka terjebak dalam arus cerita di kepala, tanpa menyadari bahwa mereka bisa memilih untuk tidak mengikuti alurnya.
kau tidak harus mempercayai semua suara yang muncul di dalam pikiranmu. Kau bisa melihatnya sebagai awan yang lewat, kadang gelap, kadang terang, tapi selalu berubah. Yang abadi bukan isi pikiran itu, tapi dirimu yang melihatnya. Ketika kau mulai hidup sebagai pengamat dari pikiranmu sendiri, segalanya berubah. Masalah tidak lagi terasa sebesar dulu, emosi tidak lagi mendikte tindakanmu, dan masa lalu tak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kau mulai menyadari bahwa di balik semua kebisingan, ada ruang sunyi yang penuh damai. Di sanalah dirimu yang sejati berdiam, tenang, tak tersentuh oleh pikiran atau waktu. Dan ketika kau mampu hidup dari ruang itu, hidupmu tidak lagi ditentukan oleh pikiran, tetapi dipandu oleh kesadaran. Emosi tidak perlu dihapus, hanya perlu diarahkan dengan sadar. Selama ini, banyak orang menganggap ketenangan berarti tidak merasa apa-apa, padahal justru sebaliknya. Ketenangan sejati datang bukan dari ketiadaan emosi, melainkan dari kemampuan untuk menyalurkannya tanpa kehilangan kendali. Kemarahan bisa berubah menjadi ketegasan, kesedihan bisa menjadi empati, ketakutan bisa menjadi kewaspadaan, jika semua itu disadari dengan jernih. Segalanya berubah saat kau berhenti melawan perasaan dan mulai mendengarnya dengan hati yang terbuka. Ketika amarah muncul, jangan terburu-buru untuk menekannya atau meledakkannya. Amati dari mana ia muncul, apakah dari rasa tidak dihargai, rasa takut kehilangan, atau luka yang belum disembuhkan. Amarah tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia adalah panggilan dari bagian dalam dirimu yang meminta perhatian. Saat kau berhenti menolaknya, amarah mulai melemah karena ia akhirnya didengar. Dan di titik itu, energi yang dulu membakar bisa berubah menjadi api kesadaran yang menerangi. Begitu pula dengan kesedihan, yang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal di dalam kesedihan, ada cinta yang tak tersampaikan, ada keikhlasan yang sedang tumbuh pelan-pelan. Saat kau berani menatap air matamu sendiri tanpa merasa gagal, kau sedang membuka pintu menuju kedalaman jiwamu yang paling lembut. Kesedihan bukan akhir, tapi jembatan untuk memahami makna kehilangan. Ia mengajarkanmu bagaimana mencintai tanpa menggenggam. Ketakutan juga bisa berubah menjadi guru, jika kau cukup tenang untuk mendengarkannya. Ketika rasa takut muncul, ia sebenarnya sedang berusaha menjaga agar kau tetap aman. Namun tanpa kesadaran, ia justru membatasi langkahmu dan menutup semua kemungkinan baru. Saat kau berani menatap ketakutan itu dan berkata, "Aku melihatmu, tapi aku tetap melangkah," maka energi ketakutan berubah menjadi kekuatan untuk bertumbuh. Di sanalah kau belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan takut, tapi kesadaran untuk tetap berjalan bersamanya. Transformasi emosi bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi hadir penuh dalam setiap perasaan yang muncul. Kau tidak lagi menolak amarah, kesedihan, atau takut, melainkan membiarkan semuanya menjadi bagian dari perjalanan kesadaranmu. Ketika pikiran dan hati mulai bekerja dalam harmoni, reaksi berubah menjadi pengertian, dan pengertian berubah menjadi kedamaian. Saat itu, hidupmu tidak lagi digerakkan oleh dorongan, tapi dipandu oleh keheningan yang sadar. Dan disitulah kekuatan sejati manusia ditemukan, bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk mengenali dirinya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan menguasai pikiran dan emosi bukan tentang melawan keduanya, tetapi menyatukannya. Logika dan hati tidak harus bertentangan, keduanya hanya menunggu untuk diseimbangkan oleh kesadaran. Pikiran memberikan arah,
hati memberikan makna, dan kesadaran menjadi cahaya yang menuntun keduanya berjalan beriringan. Ketika kau mampu berpikir dengan jernih tanpa kehilangan kelembutan hati, maka kebijaksanaan sejati mulai tumbuh di dalam dirimu. Di saat itulah, segala keputusan bukan lagi berasal dari reaksi, tetapi dari ketenangan yang sadar. Kau akan mulai memahami bahwa logika tanpa keheningan hanya menghasilkan kebingungan, dan perasaan tanpa kesadaran hanya melahirkan keterikatan. Keduanya harus dipersatukan agar manusia kembali menjadi utuh. Ketika pikiran berbicara terlalu keras, diamlah sejenak dan dengarkan suaramu yang lebih dalam. Saat hatimu terlalu bergetar oleh emosi, biarkan logika mengingatkanmu bahwa semuanya akan berlalu. Kesadaran adalah ruang di antara keduanya, tempat di mana kejernihan dan cinta bisa hidup berdampingan. Kebijaksanaan bukan datang dari banyak membaca atau belajar, tetapi dari keberanian untuk diam dan melihat. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi memberi ruang bagi kebenaran untuk berbicara tanpa gangguan pikiran. Dalam keheningan, kau akan tahu apa yang benar tanpa perlu dijelaskan, dan apa yang salah tanpa perlu dihukum. Kebenaran sejati tidak ditemukan melalui argumentasi, tetapi melalui kesadaran yang hening. Semakin hening pikiranmu, semakin jelas arah hidupmu. Di titik tertentu, kau akan menyadari bahwa kehidupan tidak pernah salah. Yang salah hanyalah cara pandangmu terhadapnya. Segala yang datang kepadamu bukan kebetulan, tetapi cermin dari apa yang perlu disadari di dalam diri. Setiap orang yang membuatmu marah, setiap situasi yang membuatmu sedih, semuanya hanyalah guru dalam bentuk yang berbeda. Ketika kesadaranmu tumbuh, kau berhenti menolak dan mulai belajar dari apapun yang terjadi. Dan disitulah hidup mulai terasa damai, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kau sudah mampu melihatnya dengan mata kesadaran. Ketenangan sejati bukan berarti tidak ada badai, tetapi kemampuan untuk tetap diam di tengah badai itu. Ketika logika telah memahami hati, dan hati belajar mendengarkan logika, keduanya menjadi satu dalam kebijaksanaan yang utuh. Kau tidak lagi terombang-ambing oleh perasaan, tidak pula terjebak dalam pikiran, karena kini kesadaran telah menjadi tempatmu berdiam. Dari ruang itu, setiap langkah terasa ringan, setiap keputusan menjadi jelas, dan setiap hari membawa kedamaian yang sama. Dan kau pun menyadari bahwa perjalanan menguasai pikiran bukan tentang menjadi kuat, tetapi tentang menjadi sadar sepenuhnya. Setelah semua perjalanan panjang, kau akan menyadari bahwa menguasai pikiran bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar. Kesadaran membuatmu tenang bukan karena dunia berhenti menguji, tetapi karena kau sudah tidak lagi bereaksi tanpa arah. Ketenangan sejati tidak diciptakan oleh keadaan luar, melainkan oleh keseimbangan di dalam diri. Dan di titik itu, segala hal yang dulu tampak rumit menjadi sederhana karena kau sudah belajar melihatnya dari mata yang lebih jernih. Kau mulai memahami bahwa setiap pengalaman hidup hanyalah latihan untuk mengenal dirimu sendiri. Kau tidak akan bisa menghentikan dunia dari berubah, tapi kau bisa berhenti kehilangan dirimu di dalam perubahan itu. Ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kau harapkan, ingatlah bahwa dirimu bukan kejadian itu, melainkan kesadaran yang menyaksikannya. Di balik setiap kesulitan, selalu ada ruang diam yang menunggu untuk ditemukan. Dan dalam ruang itu, kau akan tahu bahwa semua yang terjadi tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunkanmu.
mulailah hidup dengan kesadaran penuh terhadap setiap hal kecil. Saat berbicara, dengarlah dirimu berbicara. Saat berjalan, rasakan setiap langkahmu menyentuh bumi. Jangan biarkan pikiran mencuri kehadiranmu dari momen ini, karena satu-satunya kehidupan yang benar-benar ada hanyalah sekarang. Saat kau sepenuhnya hadir di detik ini, masa lalu berhenti menakutimu dan masa depan berhenti mencemaskanmu. Hening bukanlah ketiadaan suara, melainkan kehadiran penuh kesadaran. Di dalam keheningan, kau belajar bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban dan tidak semua emosi butuh dilawan. Keheningan adalah guru yang selalu sabar, menuntunmu untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya tanpa kata. Saat kau mampu diam tanpa kehilangan arah, disitulah kesadaranmu telah matang. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu bukan kebetulan, melainkan panggilan dari ruang yang lebih dalam. Dengarkan ia dengan lembut, karena mungkin sudah saatnya kau kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Ruhmu tidak pernah hilang, ia hanya tertutup oleh kebisingan dunia yang kau dengar terlalu lama. Kini, diamlah sejenak, tarik napas, dan rasakan keberadaanmu tanpa harus melakukan apapun. Disitulah rumahmu berada, dan dari tempat itu, kesadaranmu akan memimpin setiap langkahmu dengan tenang. Kini, setelah perjalanan panjang, mengenal pikiran dan emosi, mari kita diam sejenak dan kembali ke tempat asal segala ketenangan. Tempat itu bukan di luar sana, bukan di puncak gunung, bukan di tengah langit yang luas, tetapi di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun, tidak ada perlawanan terhadap apapun, hanya ada kehadiran yang tenang. Dan dari tempat itulah, semua jawaban yang kau cari akan datang dengan sendirinya. Tutuplah matamu perlahan, rasakan udara masuk melalui hidung dan keluar dengan lembut. Setiap napas membawamu lebih dalam ke ruang hening di dalam dada. Biarkan dunia di luar tetap berjalan dengan caranya, karena sekarang kau sedang belajar mendengarkan suara yang lebih halus, suara yang berasal dari kesadaranmu sendiri. Jangan terburu-buru memahami, cukup rasakan keberadaanmu yang penuh dan utuh. Dalam kesadaran itu, semua hal yang pernah membuatmu gelisah mulai kehilangan kekuatannya. Ketika kau belajar diam, kau sedang belajar mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Kau mulai sadar bahwa tidak semua yang terjadi harus diubah, tidak semua yang terasa harus dihindari. Kadang, satu-satunya yang perlu dilakukan hanyalah menerima sepenuhnya apa yang sedang ada. Dan di dalam penerimaan itu, keajaiban terjadi bukan karena dunia berubah, tapi karena kau mulai benar-benar hadir di dalamnya. Ruhmu telah menunggu lama untuk momen ini, saat kau berhenti berlari dan memilih untuk melihat ke dalam. Ia tidak marah karena kau pernah melupakannya. Ia hanya tersenyum lembut, seperti cahaya pagi yang menyentuh kulitmu dengan tenang. Ruhmu tidak membutuhkan bukti, hanya kehadiranmu yang sadar. Dan kini, saat kau kembali menyapanya dengan kesadaran, kau sedang kembali pulang ke tempat di mana segalanya bermula. Jika video ini membangunkan sesuatu di dalam dirimu, itu bukan karena kata-katanya, tapi karena ruhmu mengenali kebenaran yang sudah lama ia tahu. Ia hanya menunggu kau diam cukup lama untuk mendengarnya. Jadi malam ini, jangan hanya mendengar dunia, tapi dengarkan juga keheningan yang berbisik dari dalam dirimu sendiri. Biarkan setiap kata ini menjadi jembatan kecil yang menghubungkanmu
dengan sisi terdalam dari dirimu. Dan jika kau siap, biarkan kesadaranmu menuntun langkahmu mulai hari ini, agar hidupmu berjalan dalam damai, bukan dalam reaksi.